Informasi selanjutnya, Saudara, buntut kasus penganiayaan balita oleh pemilik daycare di Depok, Dinas Pendidikan Kota Depok merekomendasikan penutupan daycare Wensen. Sementara itu, pelaku yang merupakan influencer parenting masih dalam pemeriksaan. Daycare Wensen yang menjadi tempat penganiayaan balita di Depok, Jawa Barat tak lagi beroperasi. Begitu pula dengan aktivitas PAUD dan kelompok bermain. Lokasi kejadian juga telah dipasangi garis polisi. Belakangan diketahui, Wensen School hanya mengantongi izin pendidikan anak usia dini atau PAUD, sedangkan izin daycare tidak tercatat di Dinas Pendidikan. Sudah rapat dengan Dinas Perizinan, Dinas Pendidikan merekomendasikan untuk ditutup lembaga ini. Namanya luput gitu ya, yang seharusnya kelompok bermain tapi ada daycare. Kita juga baru mengetahui ada daycare ini ya ketika kasus ini ada gitu. Ibu berarti tidak berizin. TK aja, kelompok bermain aja. Termasuk yang akan ditutup nantinya. Iya. Sementara itu, Polres Metro Depok tengah menelusuri kemungkinan adanya korban lain pada kasus penganiayaan balita di daycare yang dilakukan pemilik sekaligus influencer parenting Meita Irianti. Polisi akan menghubungi keluarga 10 anak yang dititipkan di daycare tersebut. Selain itu, polisi juga memeriksa 3 saksi, termasuk guru, untuk memastikan apakah ada anak lain yang mengalami kekerasan seperti korban. Kita masih berupaya untuk mencari tahu 10 anak ini siapa, ya, karena petugas administrasinya kan sampai saat ini belum datang ke sini. Jadi kita mau cari 10 anak ini siapa, nanti kita akan hubungi keluarganya, kita akan tanyakan apakah ada yang mengalami kekerasan sama seperti korban ini. Kalau ada tentu nanti kita akan masukkan dalam bahan-bahan penyelidikan. Tapi sementara ini korbannya 2. Kemarin, para saksi yang merupakan orang tua korban penganiayaan dan para guru daycare kembali menjalani pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukum dan Kementerian PPA. Hal ini sekaligus memastikan agar para saksi tidak mendapat intimidasi. Sebelumnya, keluarga korban juga telah meminta pendampingan dari LPSK. Kuasa hukum korban menyatakan pihaknya menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Agendanya adalah pemeriksaan saksi, yaitu guru-guru yang bekerja di Wensen School Indonesia. Kalau dari guru-guru sendiri katanya juga ada ancaman segala macam. Untuk itu kami pastikan kami juga selaku tim advokasi kasus ini juga akan melindungi para saksi, karena kemarin kami juga sudah pergi meminta asistensi khusus kepada LPSK. Pastinya menuntut supaya pelaku bisa dihukum yang setimpal. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap balita, pemilik daycare Wensen, Meita Irianti, masih bungkam. Pelaku penganiayaan yang ironisnya merupakan influencer parenting kini menjalani pemeriksaan. Meski demikian, polisi berencana membantarkan Meita ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Terduga pelaku disebut tengah hamil 4 bulan dan dalam keadaan kurang sehat saat dirinya ditangkap. Namun polisi memastikan proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku tetap berjalan. Terungkapnya kekerasan terhadap balita di daycare berawal dari orang tua salah satu anak yang curiga dilakukan di tubuh anaknya. Dari hasil rekaman CCTV pun terungkap adanya penganiayaan yang dilakukan pemilik daycare. Pemeriksaan terhadap para guru pun dilakukan untuk memastikan kemungkinan apakah ada korban lain. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lengkap terkait kasus penganiayaan anak di daycare, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hidayatul Mulyadi di Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Dayat. Ini bagaimana hasil pemeriksaan terhadap 3 guru yang bisa Anda informasikan kepada kita? Ya, Maria dan saudara, pihak kepolisian dari Polres Depok terus melakukan pengambilan keterangan, pemeriksaan sejumlah saksi begitu dari beberapa saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Kemarin telah dilakukan 3 orang yang ambil keterangan yang diperiksa oleh PPA Polres Depok terkait peristiwa penganiayaan yang terjadi di daycare di kawasan Cimangkir, Jawa Barat. 3-nya itu adalah merupakan guru yang bekerja di sekolah
penganiayaan diketahui oleh para guru tersebut. Namun secara detail kemarin pihak dari Polres sendiri, Kapolres Depok tidak menjelaskan secara detail materi apa yang ditanyakan selain yang disampaikan tadi. Ya, Dayat, lalu bagaimana keterangan yang disampaikan saksi lainnya yang bisa mungkin sudah bisa Anda sampaikan kepada kita? Ya, memang saat ini memang pemeriksaan saksi terpisah oleh pihak kepolisian. Memang sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian sendiri memang sampai saat ini terus menelusuri apakah ada korban-korban lain yang mengalami hal serupa di daycare tersebut. Mario. Ya, kita tunggu terus informasi dan perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Hidayatul Mutadi, jurnalis Kompas TV dari Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.